بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang pantas dan yang patut untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluknya. Adapun kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan, membawa segudang aib di dalam hidup, benar-benar tidak punya kepantasan untuk mencari sanjungan dan pujian dari siapapun di dalam hidup ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya untuk terus berupaya dan berusaha menutupi kekurangan-kekurangan dan menutup aib-aib yang ada di dalam hidup kita. Maka di saat Allah Azza wa Jalla membantu seseorang untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup, lalu dengan tanpa dia meminta sanjungan dan pujian orang lain, ternyata banyak orang yang menyanjung dan memujinya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tilka ajilun busyral mu'min. Itu adalah sebagai kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang beriman. Tetapi syaratnya adalah dia tidak pernah mencari sanjungan dan pujian dari siapapun. Maka di saat dia melakukan kebaikan dan kesolehan, lalu banyak orang yang menyanjungnya, banyak orang yang memujinya, maka itu semata-mata adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla yang disegerakan buat orang yang beriman tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus membantu kita untuk menyanjung dan memujinya dengan segala nikmat yang telah diberikan, dan membantu kita untuk menjadi orang yang berupaya di dalam hidup, melakukan penyempurnaan dan kesempurnaan. Oleh karena itu dijawab atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu akan bisa menjadi sempurna di dalam hidupnya apabila dia memiliki dua hal dan terus dia perjuangkan dua perkara ini sampai akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah menyebutkan di dalam Al-Quran
bahwa dua hal itu adalah: pertama, ma'rifatul haqqi wal itharu alaih. Pertama adalah ma'rifatul haqqi minal batil, mengilmui tentang kebenaran dari kebatilan. Dan yang kedua adalah al-itharu alaih, yaitu mengedepankan dan mengutamakan serta memiliki kekuatan untuk mengamalkan kebenaran itu. Maka dua modal ini menjadikan seseorang akan sempurna menjadi manusia, namun kesempurnaan batas kemanusiaan, menjadi orang yang terbaik buat dirinya, menjadi orang yang terbaik buat orang lain, terlebih pertama kali buat istri dan buat anaknya. Di saat dia mengikat hidupnya dengan dua perkara ini adalah dia mengilmui apa yang itu menjadi titipan hidup dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kebenaran, dan dia juga mengerti kebatilan, lalu dia berupaya menghindar dengan kebenaran itu dari kebatilan. Kemudian yang kedua, wal itharu alaihi, yaitu punya kekuatan untuk mengamalkan kebenaran itu. Tentu ini sebagai sebuah penjelasan yang sangat-sangat jelas, yang terang sesungguhnya, bahwa di sana ada orang yang mengenali kebenaran, tahu ada dalilnya, ada dasarnya, ada landasannya, ada pegangannya, sehingga dia mengilmui tentang kebenaran. Namun karena satu dan lain hal, dia tidak punya kemampuan untuk mengamalkannya, tidak punya keberanian untuk mengamalkannya. Mungkin banyak hal yang menjadi penyebabnya. Satu, dia adalah orang yang disebut dengan pengecut, punya rasa takut untuk kemudian mengamalkan kebenaran itu, padahal dia tahu kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Namun di saat muncul rasa takut yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak berani mengamalkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Ketakutan dari apa? Mungkin takut untuk kemudian dicela, dicerca, dimusuhi, sehingga dia tidak punya keberanian untuk mengamalkan kebenaran itu. Yang kedua, takut dan khawatir dunianya itu akan copot, dunianya akan diambil, dunianya akan dirampas, sehingga dia tidak berani untuk kemudian mengamalkan ilmu kebenaran yang dia telah ketahui. Semuanya ini bisa menjadi penyebab sehingga orang yang telah mengerti kebenaran tapi dia tidak mengamalkannya, dia tidak akan pernah menjadi orang yang terhormat, walaupun dia adalah orang yang tekun berada di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Loh, kenapa? Karena keterhormatan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Pengangkatan kedudukan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Azza wa Jalla telah mengangkat seorang hamba, mungkin dia tercela di depan orang-orang yang enggak baik, tapi di hadapan para malaikat, orang yang mulia dan orang yang terhormat, di hadapan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang yang terhormat dan orang yang mulia. Ini sebagai satu jawaban agar kita punya keberanian untuk mengamalkan kebenaran. Mungkin kita mendapatkan risiko kecil di dalam hidup. Kita dicela, kita dicercah, kita dikucilkan, kita menjadi bahan bicaraan orang, atau dan seterusnya. Itu merupakan sebuah konsekuensi di dunia, tetapi kecil dibanding dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla,
kecintaan para malaikat Allah Azza wa Jalla, kecintaan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka bertasbih kepada Allah, namun kita tidak memahami tasbihnya. Mari kita dengarkan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi penggugah buat kita bahwa ternyata kebenaran itu akan menjadikan seseorang mulia di saat dia mengamalkannya, di saat dia menerapkannya, dimanapun dia berada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan", sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai seorang hamba, Allah mencintai seseorang hamba. Dan kita tahu bahwa kecintaan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin akan didapatkan melalui jalur yang salah dan keliru di dalam hidup. Tidak mungkin kita akan dapatkan. Kita akan bisa mendapatkan lewat jalur yang salah ini kalau kita segera bertaubat kepada Allah, meninggalkan kesalahan itu, meninggalkan kekeliruan itu, kita kembali bertaubat kepada Allah. Di saat itu kita akan bisa meraup kemuliaan dan kecintaan dari Allah. Tapi selama kita berada dalam kesalahan, berada dalam kekeliruan, berada di dalam dosa dan kemaksiatan, jangan berharap Allah Azza wa Jalla akan mencintai seseorang hamba tersebut. Mari kita langsungkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seseorang Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang hamba, Allah memanggil Jibril, imam dari imam-imamnya para malaikat. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Sesungguhnya aku, kata Allah Azza wa Jalla, mencintai orang ini, maka cintailah ia. Maka Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Fanada Jibrilu ahlas sama. Lalu Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, ma min mawdi'i qadamin wa fi riwayatin arba'i asabi illa wa malakun sajidun. Tidak ada di langit, kata Rasul alaihi salatu wassalam, seukuran setapak kaki, dalam riwayat 4 jari, kecuali padanya malaikat sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Betapa banyak penghuni langit dari kalangan para malaikat. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang Baitul Ma'mur yang ada di langit. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, dan itu tidak kembali. Itu terjadi sampai pada hari kiamat. Allahu Akbar, jumlah besar para malaikat. Jibril alaihi salatu wassalam memanggil seluruh penduduk langit, lalu kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah ia. Seluruh penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah berakhir sampai di sini? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa yudha'ul qabulu fil ardi. Keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla diterima di muka bumi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau sekiranya makhluk pepohonan semuanya bertasbih kepada Allah, bebatuan semuanya bertasbih kepada Allah, gunung-gunung semuanya bertasbih kepada Allah, kita tidak memahami tasbihnya makhluk-makhluk itu. Kalau sekiranya mereka dibiarkan kebebasan berbuat
bersamaan mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang akan disisakan di muka bumi ini kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka sekarang makhluk yang ditundukkan oleh Allah. Pohon bisa ditebang dan dimanfaatkan oleh orang yang bermaksiat kepada Allah, oleh orang yang tinggi tingkat maksiatnya kepada Allah. Batu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak pernah mengenal sholat, bisa mengambil batu. Semuanya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu, kalau seseorang ingin mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla, dua hal yang harus dia perhatikan di dalam hidup. Dia belajar apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia kaji, dia pelajari, dia dalami. Dan yang kedua, setelah dia menemukan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia berupaya untuk mengamalkannya, membuktikannya di dalam hidup. Walaupun mungkin jatuh bangun dia di dalam membuktikan, tetapi dia tetap tegar ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi terbaik di sisi manusia, mau tidak mau, kita harus mengejar, melihat, memandang iradatihim, kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan mereka. Kita tidak pernah akan menjadi tenang dan tentram di dalam hidup. Tetapi jikalau kita berjalan di atas kemauan Allah Azza wa Jalla sebagaimana di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan dan Allah akan menanamkan pemuliaan di hati-hati hambanya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita akan sering tertipu. Tidak ada yang menjadi raja penipu di dalam hidup ini kecuali iblis laknatullah alaih. Dia yang menipu kita seolah-olah bahwa dunia di depan mata, sanjungan banyak orang, pujian banyak orang hadir, banyak orang duduk belajar, banyak segala-galanya, seolah-olah itu adalah sebuah tanda kemuliaan, keberhasilan ini terus semuanya. Barakallah. Padahal tanda keberhasilan seseorang itu di saat seseorang itu istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla, istiqamah di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla, walaupun mungkin tidak ada yang mengikuti dia kecuali istrinya, tidak ada yang mau dibimbing kecuali anak-anaknya, maka itu adalah bertanda sebuah keberhasilan dia di dalam hidup. Mari kita mendengarkan apa cerita Nabi kita alaihi salatu wassalam, cerita wahyu tentang para nabi dan rasul. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Uridat alayyal umamu." Ditampilkan di hadapanku umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Saya melihat seorang nabi tidak membawa pengikut kecuali rahtun. Rahtun itu artinya di bawah 10, di atas 3. Rahtun namanya, berarti sedikit. Padahal mereka adalah utusan-utusan terbaik Allah Azza wa Jalla. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Seorang nabi membawa pengikut 2 orang atau 1 orang. Bahkan di antara para nabi ada yang sama sekali tidak membawa pengikut. Lalu kita mau katakan nabi itu enggak berhasil di dalam dakwah? Oh, enggak. Segenap saudaraku kaum muslimin, karena masuknya seseorang untuk mengikuti kebenaran,
melalui bimbingan para nabi itu terkait dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, para nabi dan rasul itu bukan pemegang hidayah dan taufik. Mereka hanya memperkenalkan, mereka hanya memberitahukan, mereka hanya menyodorkan. Menerima atau tidaknya bukan urusan mereka, tetapi itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau sekiranya kita ingin menyelamatkan umat ini, mengajak umat, tetapi yang kita lirik adalah kemauan-kemauan, kesenangan-kesenangan, kesukaan umat. Kita tidak mau melihat apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mendapatkan pengikut yang sangat banyak, mendapatkan teman yang sangat banyak, semuanya mendukung ini, itu dan seterusnya, sampai kemudian menjadi berkembang. Jangan kita menyangka dan menduga kalau itu merupakan sebuah keberhasilan dalam pandangan risalah. Keberhasilan itu di saat kita mampu berjalan terus istiqamah di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla, walaupun tidak ada yang mengikuti, walaupun tidak ada yang menerima, tapi kita istiqamah sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Itulah keberhasilan di dalam hidup, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Karena kalau sampai kemudian kita menengok kepada orang-orang, apa maunya orang, apa katanya orang, mereka itu kelak akan ngurus dirinya masing-masing, tidak akan bisa memberikan pembelaan sedikit pun. Kalau sampai ada kesalahan dan kekeliruan, mereka akan menggugat kita. Tidak kemudian membiarkan, tapi mereka akan menggugat. Sungguh amat sangat mengerikan kalau demikian. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, siapapun yang ingin menjadi mulia di dalam hidup, maka belajarlah kebenaran. Mari kita bersama-sama untuk mengembalikan semua apa yang kita telah lakukan, apa yang telah kita yakini kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu setelah sampai kepada ilmunya, kita berupaya untuk mengamalkannya. Disinilah dia keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam hidupnya. Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, inilah dia ciri hidup mereka, bahwa mereka berupaya mengikat diri-diri mereka dengan kebenaran dan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan kebenaran itu di dalam hidupnya, walaupun dia seorang diri, walaupun mungkin semua pihak tidak menerimanya, maka dia tetap memperjuangkan kepentingan kebenaran di dalam hidup. Inilah keistimewaan yang ada pada diri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tentu kita berharap, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kebenaran dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Maka termasuk kita memperjuangkan kebenaran adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka termasuk setelah keistimewaan ini, bahwa mereka mengikat hidupnya dengan kebenaran selalu, Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan yang lebih buat dirinya sendiri. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi
la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, terus menerus ada dari umatku yang membela kebenaran, yang menyuarakan kebenaran, yang menampakkan kebenaran, tapi taifah kecil, sedikit dari umatnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Orang mungkin mau menerima, ada yang benci, dia tetap berharap yang benci akan menjadi orang yang menerima pada hari-hari yang akan datang. Tapi dia tidak menjadikannya sebagai sebuah raksasa untuk menghadang perjalanannya di dalam menyampaikan kebenaran. Sama sekali tidak. Maka dia jadikan bahwa ini adalah selingan di dalam menyampaikan kebenaran. Sebagaimana para nabi dan rasul. Ada yang nerima, ada yang tidak. Ada yang suka, ada yang benci. Begitu seterusnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Akan terus ada, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang-orang yang memberikan pembelaan terhadap kebenaran, tapi sedikit mereka. Tidak banyak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dimasukkan ke dalam golongan ini oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang terus membela kebenaran, mengangkat kebenaran, menyuarakan kebenaran, menampakkan kebenaran dimanapun kita berada, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Apa keistimewaan setelah itu dari Allah Azza wa Jalla? Apa, ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Allah akan menjaga orang yang membela kebenaran itu. Tidak akan membahayakan dia, tidak akan memudaratkan dia. Siapapun yang menghinakan dia, mungkin dihinakan anak ingusan kok. Mungkin dihinakan dia, orangnya cuma begitu saja. Mungkin direndahkan dia, mungkin pekerjaannya dihina, kedudukannya direndahkan, pekerjaannya berbagai macam. Itu semua tidak membahayakan dia. Allah Azza wa Jalla yang menjaminnya. Karena kemuliaan hidup tidak terkait dengan itu semua. Orang kaya pasti mulia? Enggak. Orang miskin pasti rendah? Juga tidak. Segenap saudaraku kaum muslimin, maka di saat orang-orang jahiliyah mencoba mengorek-ngorek keputusan Allah memilih Nabi alaihi salatu wassalam, dia dari kalangan orang fakir, miskin, mencari upah dari mengembalakan kambing. Mereka mencoba mengorek keputusan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah tidak memilih orang-orang besar dari dua negeri ini? Kenapa Allah tidak memilih? Subhanallah, Allah bantah bahwa Allah punya hak untuk meletakkan risalahnya kepada siapapun juga. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan yang tidak punya, dari kalangan miskin, orang mencari penghidupan dari mengembalakan kambing, mampu berbuat sampai detik ini dan sampai pada hari kiamat akan ada nilai dan buahnya. Bagaimana beliau memperjuangkan kebenaran. Setelah itu beliau titipkan kebenaran itu kepada umat-umatnya, generasi demi generasi, sampai pada hari kiamat. Terus terjaga apa yang beliau pesankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semestinya yang harus kita wujudkan di dalam hidup kita. Selalu
mencari kebenaran, lalu kemudian mengilmuinya dan mengamalkannya. Kalau kita mau menjadi orang yang dikenang oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Tapi kalau perkara yang tidak bagus yang kita titipkan buat generasi yang akan datang dihujat dari semua sisi, maka mari sekali lagi apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa siapapun yang punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran, menampakkan kebenaran, memberikan pembelaan terhadap kebenaran, Allah berjanji dia tidak akan dimudaratkan oleh siapapun yang menghinakan dia dan siapapun yang menyelisihi dia. Allah jaga. Ini adalah keistimewaan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin. Kapan penjagaan ini lepas, hilang? Kapan celaan dan caci makian itu akan memudaratkan dia? Di saat dia meninggalkan kebenaran itu. Di saat dia tidak lagi memperjuangkan kebenaran, tidak lagi mengutamakan kepentingan kebenaran, maka celaan dan caci makian itu akan berdampak pada dirinya. Tapi selama dia memperjuangkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, memberikan pembelaan terhadap kebenaran, tidak akan membahayakannya siapapun yang mencela dan merendahkannya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Dan terakhir kata Nabi alaihi salatu wassalam, pertolongan sebagai bentuk keistimewaan padanya ini akan didapatkan sampai pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pembelaan kepada siapapun yang memperjuangkan kebenaran, yang menampakkan kebenaran, sampai keputusan Allah Azza wa Jalla itu datang. Ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla titipkan buat ahlus sunnati wal jamaah. Maka perlu kita ketahui, menampakkan kebenaran itu bukan hanya sebatas dari menyampaikan di majlis dengan kitab, dengan ini, dengan bukan. Kita memperjuangkan kebenaran dengan melalui amaliyah kita. Amal kita di rumahnya Allah, bagaimana kita tetap menjadi orang yang benar di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita menjadi seorang imam, menjadi seorang muadzin, semuanya dia perlihatkan apa yang telah dikaji dan didalami dari tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu adalah perjuangan dia terhadap kebenaran. Di rumahnya, bergabung bersama istri dan anaknya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di saat anaknya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dicegah. Nah, ini cara setan makan dan minum. Tidak boleh. Ini membela kebenaran. Di saat istrinya kemudian barakallahu fikum melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam pandangan agama, keluar berdandan, dandanan yang Allah, memakai wewangian misalkan, diingatkan, istriku ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan bahawa orang wanita yang keluar dengan menggunakan bau wewangian yang sama dicium oleh, tidak akan mencium baunya surga. Ini adalah perjuangan dia terhadap kebenaran. Barakallahu fikum. Dia contohkan buat istri dan anaknya akhlak yang baik. Maka ini adalah pembelaan terhadap kebenaran. Siapapun yang salah dan keliru, dia ingatkan. Maka ini adalah pembelaan terhadap kebenaran. Segenap saudaraku kaum muslimin, kalau ini yang terus mewarnai hidup kita, dimanapun kita berada, insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan sanjungan dan pujian di tengah-tengah
para malaikatnya. Kedua, Allah Azza wa Jalla akan selalu menyiapkan bantuan dan pertolongannya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Terlebih kalau sekiranya orang yang membela kebenaran ini dalam kondisi terhimpit hidupnya, terjepit hidupnya, maka Allah akan berikan padanya karamah, sebuah kekeramatan di dalam hidup. Karena itu diperuntukkan untuk wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang hamba dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan bantuan Allah Azza wa Jalla, karena dia membela kebenaran, setelah dia berupaya mengamalkan, menghidupkan apa yang telah dia ketahui. Contoh, misalkan solatnya dia jaga, solat sunnahnya dia tutupi, kekurangannya dalam solat wajibnya benar-benar diperhatikan. Maka ini adalah salah satu contoh penyebab datangnya cinta Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, ciri dari ciri walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terus menjaga yang wajib, lalu dia tambal dengan amalan-amalan sunnah rawatibnya. Bagaimana kalau dia bisa qiyamul lail? Bagaimana lagi kalau dia menjaga salatul duha? Salat sunnah duhanya dijaga. Barakallahu fikum. Maka ini adalah wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walinya Allah itu dekat dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, dekat dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang benar-benar dengan ilmu dan amalnya membela kebenaran, maka dia adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan berikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, wali itu tidak akan salah loh. Oh, tidak. Walaupun dia adalah walinya Allah, selama dia menjadi manusia, dia akan terjatuh dalam kesalahan. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, di saat dia keliru dan salah, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun, kembali lagi. Suatu saat terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, dia bertaubat kembali, terus terjaga kewaliannya. Semakin banyak dia membuka pintu taubat dari kesalahannya, semakin bertambah pula kewaliannya. Karena bukan yang namanya syaratnya wali orang tidak berdosa dan tidak salah. Maka walinya adalah orang yang terjatuh di dalam kesalahan, namun dia cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena dekatnya dia dengan pertolongan Allah, wajar kalau seorang wali itu dalam kondisi dibutuhkan, Allah berikan padanya karamah. Sehingga kalau berbicara tentang karamah, Masya Allah, itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla yang akan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan dari para walinya. Tadi sudah kita gambarkan, wali itu adalah orang yang benar-benar menjaga kewajiban-kewajibannya, dan dia menambal dengan amalan-amalan sunnahnya. Sehingga di saat suatu ketika dia terhimpit, taruhlah misalkan dia punya hutang yang sangat banyak, datang, dia tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla ingin membantu dia. Allah datangkan seseorang yang siap untuk membayar hutangnya. Tentu itu adalah masuk dalam kategori karamah. Jangan sampai gambaran kita kekeramatan itu mampu terbang di udara, berjalan di atas air. Tidak. Seseorang ketika mendapatkan ujian yang sangat dahsyat, sudah pikiran orang sudah tidak mampu lagi untuk dimanfaatkan, tapi dia tenang, dia tenteram, dia mampu menyelamatkan orang lain, misalkan dengan bimbingan dan arahannya. Itu sesungguhnya karamah.
sebuah anugerah pemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang. Jadi ma'asyiral muslimin, termasuk di antara keistimewaan orang-orang yang terus membela kebenaran, baik dengan ucapan atau melalui amaliyahnya, Allah Azza wa Jalla dekatkan dia dengannya menjadi walinya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka di saat seseorang telah menjadi walinya Allah Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsinya, kalau aku telah mencintai waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku menjadi pendengaran yang dia pakai mendengar. Bagaimana maksudnya? Allah Azza wa Jalla menjaga pendengarannya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik-baik saja. Allah Azza wa Jalla menjadi penglihatannya. Maknanya dijelaskan oleh para ulama. Allah Azza wa Jalla menjaga, memberikan penjagaan terhadap penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali yang baik-baik. Demikian juga tangannya dijaga sehingga tidak berbuat kecuali yang baik. Kakinya tidak melakukan, dilangkahkan kecuali ke tempat-tempat yang baik. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsinya, kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan memberikan perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Aduhai, betapa tinggi nilai kewalian itu, dan itu tidak mungkin akan diperoleh kecuali di saat kita bergabung dengan kebenaran, kita amalkan kebenaran, melalui amal ini kita dakwahkan kepada orang lain sehingga kita selalu menjadi orang yang membela kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sisanya saya manfaatkan untuk membuka tanya jawab. Kalau ada ya belum jelas dari penyampaian, barakallahu fikum, saya berharap untuk kemudian ditanyakan. Apa yang saya bisa untuk menjawabnya saya jawab, dan apa yang saya tidak bisa menjawabnya kita serahkan kepada orang yang lebih berilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu, sampai kemudian berakhir kepada zat yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, semoga barakallahu fikum apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam terwujudnya acara pertemuan tatap muka bersama saudara saya kaum muslimin. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Begitu juga saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang, yang telah mengumumkan adanya pertemuan di rumahnya Allah Azza wa Jalla, terwujud majlis tanasuh wa tadzakur, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling berpesan. Semoga tentu itu semuanya menjadi amal soleh dalam timbangan kita semuanya. Tidak luput saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Nurul Islam, begitu juga kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang menyempatkan hadir di majlis ini, majlis saling tadzakur, ingat mengingatkan,
semoga menjadi amal soleh kita dalam catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi